Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ari. Ya, kita ketemu lagi dengan sesi yang berbeda karena saya mendatangkan satu sosok orang yang punya kontribusi dalam gerakan Aceh Merdeka maupun untuk Aceh. Nah, tentunya ini kan akan menjadi satu hal yang berbeda dalam konten kali ini dikarenakan sosok yang saya hadirkan punya banyak hal yang akan dijelaskan di dalam buku yang dia karang sendiri. Ya, ini bukunya. Jadi sahabat Ari bisa membaca ya, karena saya baca banyak hal yang sesuatu yang berbeda dalam pengulasannya, dalam isinya ya. Dan ini bagian dari jiwa raganya selama beliau berkecimpung dalam gerakan Aceh Merdeka dan selesai lalu membantu dalam urusan-urusan keacehan. Bagaimana sepak terjang beliau akan langsung diulas bersama yang bersangkutan. Assalamualaikum Bang Pojan Ajimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kebanggaan dan kehormatan saya bisa menghadirkan abang, walaupun banyak lalu lalang yang harus saya hadapi untuk menghadirkan abang. Ya. Karena abang sakit waktu itu ya. Ya, sudah beberapa hari. Baru hari ini sebetulnya sehat. Ya, makanya itulah. Saya ingin memulai dengan satu kesan positif ketika saya baca buku ini ya. Tapi juga ada beberapa kesan yang memang saya juga melihat masih kurang tergambarkan dalam buku yang abang buat ini dengan judul Sang Gerilyawan ya. Memorar Panglima Gam Wilayah Linge ya. Nah, apa yang membuat inspirasi abang membuat buku ini, Bang? Sebetulnya ketika awal-awal damai 15 Agustus 2005, banyak pihak yang meminta saya untuk menuliskan bagaimana perjalanan perjuangan. Ya. Tetapi saya melihat pada masa itu, kalau saya tulis pada masa itu ya tentu saja banyak kebencian-kebencian yang saya tulis ya, terutama kepada musuh-musuh atau lawan dari gerakan Aceh Merdeka. Jadi saya kira sudah 17 tahun damai Aceh, ya kita melihat jernih tentang persoalan Aceh. Jadi saya tulis buku ini ya tentu saja tanpa kebencian. Jadi sudah luntur lah, sudah bisa memisahkan dimensi kebencian itu ya. Betul. Dan saya hanya menulis takdir gitu, apa yang sudah saya alami, apa yang terjadi selama saya bergerilya itu yang saya tulis. Jadi tidak ada hal-hal yang dibuat-buat lah, provokasi atau segala macam. Nah, berapa lama Bang? Kok tebel kali ini? Ini berapa lama Bang membuat buku ini nih? Kalau setengahnya itu sudah lama, mulai udah sekitar 2017-an lah. Tapi setengahnya itu saya kerjakan dalam 1 bulan. The power of me dream ya. Yeah. Tapi ada hal yang menarik ketika saya baca ya. Ini tidak ada gambaran menceritakan tentang sisi keluarga ya, yang abang nggak ulas satu sisi. Yep. Terus juga abang juga tidak menjelaskan kontribusi abang yang saya lihat dari rekam jejak yang saya telusurin. Ya saya riset kecil-kecil lah. Ternyata kan abang juga ada di BRR, abang juga ada di proses perdamaian dan di IMM dan lain-lain. Tapi itu tidak termaktub dan bahkan abang membantu kerja-kerja pemerintah dalam tim pemerintahan juga tidak masuk ya, sebagai penasihat khusus dan lain-lain pada saat itu kan. Nah, kenapa ini tidak abang masukin? Apakah ini terlalu privasi sekali? Sebenarnya tidak ada niatan seperti itu ya. Di awal justru saya menuliskan tentang masa kecil ya, kemudian merantau ke Jakarta, kemudian kembali lagi, ayah, ibu, anak, itu semua saya ceritakan sebetulnya. Tapi penekanan saya sebetulnya bukan di situ. Penekanannya itu adalah 6 tahun selama bergerilya dari tahun 99 sampai tahun sesuai dengan judul ya, Sang Gerilyawan ya. 2005. Jadi penekanan saya itu sebenarnya di gerilya selama 6 tahun itu. Dari buku ini tentunya kan banyak yang memang membuat abang sangat terkenang dan membekas. Yang paling membekas itu apa dalam selama 6 tahun ya menjadi gerilyawan itu, di masuk hutan, keluar hutan dan lain-lain? Saya sendiri sebetulnya sebenarnya mencatat dari 33 kali penyerangan terhadap saya. Itu sebenarnya yang mau saya catat, tetapi di dalam proses penyerangan 33 itu kan banyak hal yang kita temukan ya. Misalnya tentang
tentang kawan-kawan dan segala macam. Sebenarnya dari 33 penyerangan itu ya, banyak hal yang sebetulnya menjadi pelajaran ya. Kalau orang sekarang mengatakan ya sedikit-sedikit kalau begitu kami perang, nah, itu saya kira itu satu tindakan yang bodoh gitu ya. Karena eh, kalau sudah bunyi senjata itu saya kira sehebat apapun orang pasti lari kalau tidak pernah latihan dan segala macam. Jadi kalau sekarang ini banyak ancaman, kalau tidak terpenuhi ini kita siap perang, itu saya kira satu pernyataan yang emosional ya. Tapi kalau dihadapkan pada perang yang sebetulnya saya kira mereka akan lari gitu. Jadi tujuan daripada penulisan buku ini adalah jangan ada perang lagi di Aceh sebetulnya. Ya, sahabat Ari, ada hal yang memang unik bagi saya, di mana Bang Fauzan Azima ini satu sosok yang punya kapasitas intelektual yang bisa dianggap di atas rata-rata pada kawan sebayanya pada saat itu ya, karena beliau juga bukan kaleng-kaleng karena menempah ilmu di Jawa di salah satu universitas ternama ya. Bahkan yang juga saya lihat ya, dia banyak juga mengeluarkan pemikiran melalui berbagai media. Nah, apa yang membuat abang kok tiba-tiba tertarik untuk bergelora untuk membantu dalam gerakan perlawanan itu? Awalnya memang tidak ada niat sama sekali untuk turun ke lapangan untuk membantu GAM. Tapi memang karena takdirnya pada masa itu tidak ada GAM wilayah Linge yang terstruktur baik pada masa itu. Jadi tidak ada struktur, tidak ada jaringan, tidak ada senjata, dan tidak ada pasukan yang terorganisir. Jadi tugas saya pada waktu itu di samping menjadi penghubung terhadap tokoh-tokoh Gayo pada masa itu, misalnya tokoh-tokoh Gayo maupun tokoh-tokoh pemerintah, tugas saya sebenarnya menghubungkan mereka itu dengan Aceh Merdeka. Setelah itu saya kira-kira tidak bertanggung jawab lagi. Tetapi di dalam kenyataan, di dalam perjalanannya, saya terpaksa ikut membangun kekuatan GAM wilayah Linge itu karena memang orangnya tidak ada. Jadi pada pertama saya masuk itu tidak ada camp, tidak ada senjata, tidak ada apapun lah untuk berperang. Jadi pelan-pelan kita bangun dengan kelompok kecil yang solid, akhirnya GAM wilayah Linge itu bisa eksis. Iya, makanya kan yang menambalkan dan memberikan mandat Panglima Linge itu pada saat itu Abdullah Syafi'i atau Mualim? Saya menjadi Panglima GAM itu sekitar tahun 2002 akhir, itu oleh Mualim. Pada masa itu ada saksi juga, Nektu, kemudian Esa Daud, kemudian Sopyan Daud juga ada pada masa itu sebagai saksi. Saya diberi jabatan Panglima di Tering Kuning, Nisa Aceh Utara. Lantas dengan abang sudah mengeluarkan buku, tentunya kan abang punya mimpi pada saat itu ketika sudah damai. Saya ingin melihat atau bisa dijelaskan kepada sahabat Ari, mimpi sebenarnya abang tuh seperti apa sih untuk Aceh ke depan dan Aceh ya sebenarnya pada saat selesai damai, terus mimpi yang abang bayangkan Aceh itu seperti apa? Kalau saya lihat perang GAM ini ya seperti perang Rasulullah ya, artinya ini adalah perang kecil. Setelah damai baru terjadi perang-perang besar ya, itu perang melawan hawa nafsu. Dan saya mudah-mudahan dalam bulan ini juga sudah mengeluarkan satu buku. Selain ini luar biasa sahabat Ari. Tentang bagaimana sebenarnya kalau dalam buku ini kita kan bagaimana bertahan hidup di dalam perang gitu, kemudian bagaimana mendapatkan senjata, peluru. Nah, tetapi di dalam buku yang baru ini kan banyak hal ya tentang pekerjaan, tentang bagaimana kita menyamakan ekonomi dengan orang-orang sekitar kita,
tentang politik, tentang tanggapan kita kepada pusat, tentang hukum, eh, lingkungan hidup dan segala macam. Tentu lebih kompleks hidup kita itu pada masa damai daripada pada masa perang. Nah, itu yang saya urai, yang saya kumpulkan dari tulisan-tulisan di media maupun Facebook, kemudian saya saya kumpulkan Dalam menjadi bentuk satu buku bunga rampai gitu ya. dalam bentuk bunga rampai, tapi intinya sang gerilyawan dengan buku yang dengan judul Lelaki yang Lahir Salah Musim itu satu kesatuan. Nah, lantas tadi saya tergelitik dengan bahasa Abang tentang kompleksitas Aceh. Emang segitu kompleksitaskah masalah Aceh sehingga Abang istilahnya mengejawantakan pikiran dalam bentuk buku baru yang Abang keluarkan nanti ke depannya? Ya, ini pengalaman hidup kita di Aceh ya, seperti itu ya. Artinya pada masa perang kita bagaimana bisa selamat, bisa hidup, bisa mendapatkan makan gitu di dalam perang ya. Sebenarnya itu lebih simple daripada kehidupan yang sekarang ini. Sekarang ini ya terpaksa kita masuk politik. Kalau tidak masuk di politik ya bisa-bisa kita jadi korban politik kan. Kemudian bagaimana kita menghidupi anak istri kita. Jadi lebih kompleks gitu. Belum lagi soal perasaan kan. Kalau misalnya kawan kita tidak naik sebagai calon, itu menjadi masalah juga gitu. Kalau sudah jadi calon pun jadi masalah juga. Jadi banyak masalah sebetulnya di dalam setelah damai dibandingkan dengan kita waktu perang dulu. Maka ini kan menjadi satu hal yang perlu diberikan dalam bentuk pesan-pesan bijak Abang ya kepada semua pihak ya, dimanapun sahabat Ari berada tentunya ya. Apa yang memang perlu dilakukan oleh orang Aceh untuk mengurai kompleksitas ini menjadi satu hal yang aman, nyaman dan betul-betul bisa dilalui ya. Yang nanti ujung muaranya tentu pada kebahagiaan atau satu hal yang enak dalam kehidupan mereka. Sebetulnya Aceh ini sudah lama sekali mengalami krisis identitas ya. Kalau tidak salah dalam catatan itu tahun 1920 Aceh sudah krisis identitas. Jauh kali ya tentang waktunya. Berapa generasi sudah ini? Ini kalau kita buat stadium sudah penyakit krisis identitas ini sudah stadium keempat gitu. Jadi posisi orang Aceh itu sebenarnya sekarang ini seperti 3 telur, kita tulis 1, 2, 3 gitu. Di masing-masing telur kemudian kita pecahkan masuk dalam satu wadah, kita aduk-aduk, kita tidak tahu lagi mana telur 1, 2, dan 3 gitu. Nah, begitulah krisis identitas yang sudah hilang di Aceh ini. Nah, apa yang menyebabkan krisis atau kemerosotan itu yang membuat kita tuh tidak punya satu identitas nation yang memang punya hal yang berkarakter dan yang dinilai oleh bangsa lain? Kita dulu sebelum 1920 ini, kita dulu mengamalkan 3 ilmu sekaligus ya. Pertama ilmu kalam, yang kedua ilmu gaib, yang ketiga ilmu musyahadah, ilmu bercakap-cakap dengan Tuhan lah kira-kira gitu. Nah, kita ini sekarang ini sudah kehilangan ilmu gaib, sudah kehilangan ilmu musyahadah, tinggal ilmu kalam. Jadi pekerjaan kita berdebat terus. Tapi kalau dulu jelas dia, kalau tidak bisa diselesaikan dengan ilmu kalam, masuk ilmu gaib. Kemudian kalau tidak bisa diselesaikan dengan ilmu gaib, masuk ilmu musyahadah. Jadi kita tidak ada perdebatan, tidak ada kebencian, semua selesai dengan baik pada masa itu. Nah, menariknya apa yang menyebabkan itu kok mulai luntur? Ya, mungkin salah satu masuknya Senok Hogoranya barangkali itu juga karena dia mempelajari agama Islam ini bahwa kekuatan Islam itu adalah gaib dan musyahadah. Gaib jangan diartikan sebagai ilmu perdukung, karena jauh lebih luas daripada itu. Jadi pada masa itu
pada dia hancurkan orang-orang yang ahli gaib dan ahli musyahadah, kemudian dia keramatkan orang yang ahli kalam ini. Nah, orang yang ahli kalam ini barangkali ngajinya baru setahun sampai 6 tahun gitu ya. Jadi yang apa namanya, yang orang-orang yang mendapatkan ilmu selama 6 tahun ini kan kecenderungannya berdebat gitu. Jadi merasa diri paling benar, Paling pintar, paling pintar ya. Dan terus sebenarnya melabelkan orang berbeda, langsung ada fatwa-fatwa negatif. ya, sebenarnya puncak daripada pengetahuan itu kan sudah tidak menyalahkan lagi orang gitu. Tidak soal bicara soal benar salah, tapi sudah bicara tentang hikmah gitu kan. Lantas bagaimana kita memperbaiki Aceh agar apa yang menjadi mimpi bersama apa yang menjadi harapan ya, hope itu betul-betul dapat terwujud dengan baik secara kolektif dan itu menjadi satu kesatuan. Salah satu cara untuk menguraikan telur yang sudah campur aduk tadi, yaitu yang pertama menghilangkan kebencian, yang kedua menghilangkan kesombongan, artinya tidak benci walau sedebu, tidak sombong walau sedebu, dan kasih sayang terhadap semua makhluk. Nah, itu yang bisa mengembalikan identitas diri kita. Oke, luar biasa. Tak terasa sahabat Ari, bincang-bincang singkat kita banyak hal yang sudah diulas, tentunya pesan bijak dan pesan positif yang bisa diambil ya dari sahabat Ari menjadi satu inspirasi ya untuk memperbaiki diri dan menambah beberapa hal dalam diri agar lebih berwarna. Nah, saya tidak akan mengambil satu kesimpulan ya dari apa yang saya ajak bincang-bincang bersama Bang Pojang Azima. Semuanya tergantung sahabat Ari bagaimana mengambil titik kesimpulan. Sampai ketemu lagi bersama saya. Salam Jalan Ari.